wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Rara Hanum. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rara Hanum, NPM 2102030020, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MH. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video penjelasan dari sebuah materi. Mungkin kita mulai saja ya. Yang pertama ada Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada era prakemerdekaan sampai Orde Baru. Orde Lama. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunato pada tahun 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah, serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapnya berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Selain itu, muncul perundungan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat pemerintah 11 Maret 1969 Supersemat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan keterangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Akhirnya Supersemat dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Yang selanjutnya ada Pancasila dalam kajian sejarah bangsa perjuangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang, era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan.
Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Pada era reformasi, memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntunan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia yang khususnya sebagai dasar negara, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat dalam uji kausa materialis, formalis, dan efisiensi. Kausa materialis diambil dari nilai sosial budaya Indonesia. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia yang pertama ialah berdasarkan kausa materialis, yaitu prinsip Pancasila digali dari nilai dan norma yang ada di dalam bangsa Indonesia, bukan berasal dari bangsa yang lainnya. Yang kedua ada kausa formalis, tercantum resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia yang selanjutnya dapat dijelaskan dengan kausa formalis. Berdasarkan kausa ini, Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadikan keberadaannya resmi atau formal karena telah memenuhi syarat kebenaran formal. Yang selanjutnya ada kausa efisiensi. Rumusannya tepat dengan bangsa ini. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia yang ketiga dapat dijelaskan dengan kausa efisiensi, yaitu ketepatan segala hal yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI dalam merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang keempat ada kausa finalis. Isinya sesuai dengan tujuan. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia yang terakhir kita bahas dalam kesempatan ini dapat dijelaskan dengan kausa finalis, yaitu segala rumusan Pancasila berhubungan dengan tujuan dari keberadaan Pancasila itu sendiri. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam kajian ontologi dan epistemologi tentang ontologi Pancasila, penelitian Noto Nagoro menyebutkan adanya Pancasila dalam triprakara atau tiga hal. Tiga hal itu ada adat, budaya, religi, dan negara. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi Pancasila tentang cara bagaimana Pancasila berada. Secara ringkas dapat dipaparkan. Yang selanjutnya ada implementasi Pancasila dan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita suasana kebatinan pembukaan Undang-Undang NRI 1945. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Sesuai dengan tepat keberadaan Pancasila, yaitu pada pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1969 dalam kurung JO, ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978 tutup kurung.
Berdasarkan penjelasan di atas berhubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal seperti dijelaskan dalam Kailan. Yang selanjutnya ada implementasi Pancasila dan pembukaan dalam Undang-Undang 1945 dalam ajaran Stephen Theory. Gambar yang berbentuk piramida adalah sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjabai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hai, gimana penjelasannya? Sudah jelas atau kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti bakal aku lanjut atau beri penjelasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video tugas saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.